Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian hardware, software, dan brandware. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Putri Ika Parawansa, ada Yol Abdillah, dan ada Anastasia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai saja. Yang pertama dari hardware akan dibacakan oleh Putri Ika. Kepada Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan. Boleh ya slide-nya? Selanjutnya yuk. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai kesuksesan untuk perusahaan atau organisasi. Karena dasar tersebutlah informasi tidak kalah pentingnya dengan komponen-komponen bisnis lainnya, seperti akuntansi, keuangan, manajemen operasi, marketing, dan manajemen sumber daya manusia 2009. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah dasar yang berhubungan dengan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada informasi data yang telah diperoleh sehingga memiliki arti dan fungsi yang dapat memberikan nilai informasi untuk orang tertentu dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan tersebut. Yang kedua yaitu ada sistem informasi, yaitu suatu kumpulan manusia, prosedur, dan sumber daya yang dikumpulkan, dirubah, dan menghasilkan informasi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen, yaitu adalah suatu sistem informasi yang terbuat untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Ali 2009. Selanjutnya di sini ada materi yang pertama, hardware, yaitu biasa dikenal sebagai perangkat keras yang merupakan peralatan sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dijamah. Peralatan ini meliputi beberapa komponen, yaitu komponen masukan input device, komponen memproses processing device, dan komponen keluaran output, dan komponen simpanan luar Stroge Ali 2009. Di sini yaitu ada menurut Susanto dan dikutip oleh Rahmawati 2009 bahwa komponen-komponen sistem informasi yaitu manajemen. Yang pertama yaitu ada hardware, merupakan peralatan yang digunakan untuk pengumpulan, memasukkan, proses, penyimpanan, pengeluaran hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Yang kedua yaitu ada software, yaitu merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan. Yang ketiga yaitu ada brainware atau sumber daya manusia yang merupakan bagian yang terpenting dari komponen sistem informasi manajemen tersebut. Selanjutnya ada prosedur, yaitu merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima yaitu ada basis data yang merupakan suatu perorganisasian kumpulan data dan saling terkait satu sama lainnya sehingga memudahkan proses pencarian informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua kepada Anas. Kepada Anas saya persilahkan. Selanjutnya adalah software, di mana software adalah perangkat lunak komputer seperti operating system.
atau yang disebut juga dengan Windows atau Linux, program aplikasi perbankan, dan program aplikasi lainnya. Software berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol, dan software ini juga berfungsi sebagai penerjemah dari suatu instruksi-instruksi dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Selanjutnya adalah contoh dari software beserta fungsinya. Yang pertama ada sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, Android, serta iOS. Yang kedua itu perangkat lunak produktivitas yang disebut juga dengan Microsoft Office, Google Workspace, serta Adobe Creative Cloud. Selanjutnya ada perangkat lunak desain grafis, di mana ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan yang selanjutnya ada perangkat lunak pengembang web, yaitu Visual Studio Code, Sublime Text atau Atom. Dan yang selanjutnya ada perangkat lunak pengembangan aplikasi, yaitu Android Studio, Xcode. Selanjutnya ada perangkat lunak manajemen proyek. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yola. Kepada Yola, saya persilakan. Selanjutnya ada brainware. Brainware tidak dapat dipisahkan dari penggunaan sistem informasi manajemen, di mana keberadaan brainware ini sangat penting dan tidak akan bisa berjalan dengan baik suatu sistem bila mana faktor brainware tidak dikesampingkan. Komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak atau software, dan perangkat orangnya atau brainware, sehingga hardware dapat software, maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan hardware yang sudah didukung software tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Brainware Ali 2009. Brainware menurut beberapa sumber, yang pertama adalah brainware merupakan salah satu dari komponen dalam sistem informasi manajemen, di mana keberhasilan sistem informasi manajemen dalam menghasilkan informasi yang detail, akurat, tepat waktu, dan relevan yang sangat tergantung dari komponen tersebut. Ramawati 2009. Menurut Julian and Ali ND mengutip dalam Iskandar 2018, brainware adalah sebutan untuk orang yang terlibat dalam pengolahan data pada komputer. Namun tidak semua user adalah brainware. User disebut brainware jika ia tidak hanya sekedar menggunakan komputer saja, namun dapat mengolah sebuah data komputer. Menurut Iskandar 2018. Yang ketiga ada brainware, yaitu orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer, dan brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware adalah orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Syafrial Fahri 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman rekan saya yang telah memaparkan materi tentang software, hardware, dan brainware. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.